Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Dahani, NIM saya 64241696. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis brand Cleo, salah satu merek air minum dalam kemasan yang cukup dikenal di Indonesia. Nah, melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana strategi pemasaran, posisi brand, serta keunggulan kompetitif Cleo di tengah persaingan industri air minum dalam kemasan. Oke, kita ke slide pertama. Di sini ada latar belakang ya. Jadi, Cleo ini diproduksi oleh PT Sariguna Primarti Tirta Tbk Tonobel Group dan dikenal sebagai air murni yang diolah dengan teknologi penyaringan modern seperti ultrafiltrasi dan ozonisasi ganda. Nah, proses itu bikin Cleo tuh punya kualitas air yang lebih jernih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, di tengah persaingan ketat dengan merek besar seperti Aqua dan Le Mineral, Cleo tetap berusaha menunjukkan lewat citra air murni untuk hidup sehat. Nah, strategi pemasaran Cleo itu juga lebih fokus ke masyarakat modern yang tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan tubuh. Oke. Next. Slide selanjutnya itu ada analisis si kompetitor. Nah, jadi Cleo itu bersaing langsung dengan merek air minum kemasan seperti Aqua atau Danone, Le Mineral, dan Fit. Nah, Cleo ini itu memposisikan dirinya sebagai air murni berkualitas tinggi dengan teknologi ultrafiltrasi dan ozonisasi. Bukan sekedar air mineral biasa, tapi Aqua itu kan unggulnya dalam hal kesadaran merek aja. Dan distribusinya itu juga meluas kan kalau Aqua. Nah, sedangkan si Cleo ini itu menonjolkan karena citra kemurniannya gitu. Nah, terus juga menurut teori dari pemosisian Kotler dan Keller pada 2016. Jadi posisi merek itu yang kuat itu terbentuknya dari si diferensiasi dan citra unik di benak konsumen gitu. Nah, Cleo itu telah berhasil nih memposisikan dirinya itu sebagai air murni untuk hidup sehat. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Kemudian di sini ada analisis keunggulan produk, yaitu product advantage analysis. Nah, yang pertama itu keunggulan dari produk Cleo itu prosesnya ya, proses produksinya itu modern dengan sistem ultra high temperature atau UHT dan ozonisasi ganda. Nah, keunggulan produk yang kedua dari Cleo ini, kemasannya itu benar-benar higienis dan ramah lingkungan. Jadi botolnya itu 100% bisa untuk didaur ulang. Serta citra air murni itu juga bukan sekedar dari air mineral. Kemudian keunggulan lainnya itu nilai jualnya itu unik. Jadi unique selling proposition atau USP. Nah, Cleo ini itu adalah air murni berkualitas premium dengan harga terjangkau. Nah, hal ini itu memberikan keunggulan kompetitif karena mampu menarik konsumen menengah yang sadar kesehatan namun sensitif harganya seperti itu. Next, analisis ceruk pasar. Nah, jadi kita ngebahas nih analisis ceruk pasar. Ya kan di sini analisis ceruk pasar atau market niche analysis. Nah, yang pertama itu ada segmen pasar. Nah, jadi segmen pasarnya itu konsumen urban dan keluarga muda yang peduli kesehatan dan kualitas air. Itu adalah segmen pasar utama nih. Segmen pasar utama untuk ceruk pasar gitu. Nah, terus ceruk pasar itu masyarakat menghindari kandungan mineral tinggi, juga memilih air murni untuk menjaga keseimbangan tubuh kayak gitu. Next. Nah, slide selanjutnya itu kita ngebahas tentang analisis diferensiasi produk. Nah, atau product differentiation analysis. Nah, diferensiasi produknya itu teknologi penyaringan air ultra atau filtrasi yang memastikan itu airnya itu murni, jadi tanpa mineral berlebih. Benar-benar si Cleo ini itu
airnya itu murni ya gitu. Nah, terus desain kemasan modern dan premium looknya itu dibanding botol standar kompetitor. Itu tuh look dari botol Cleo itu bener-bener look yang berbeda gitu dari botol-botol lain kayak gitu. Kemudian juga citra sehat dan bersih itu yang didukung kampanye edukatif seperti hidup murni bersama Cleo kayak gitu kan slogannya. Nah, kemudian di sini juga ada menurut teori differentiation strategi dari Michael Porter pada tahun 1985, diferensiasi yang konsisten itu meningkatkan loyalitas pelanggan dan memungkinkan perusahaan itu bertahan dari tekanan harga kompetitor kayak gitu. Nah, next di Slide selanjutnya kita ngebahas tentang analisis strategi promosi atau promotional strategi analisis. Nah, jadi nih si Cleo ini itu pakai beberapa strategi promosi. Nah, yang pertama itu ada iklan televisi dan digital dengan fokus pada citra air murni untuk hidup sehat seperti itu. Itu adalah promosi dari si Cleo-nya seperti itu. Nah, terus kemudian ada endorsement influencer dan kolaborasi event olahraga dan kesehatan juga. Nah, terus juga ada nih promosi di media sosial Instagram dan TikTok untuk meningkatkan engagement generasi muda. Dan juga si Cleo juga menggunakan program CSR tentang kebersihan lingkungan dan daur ulang botol plastik kayak gitu. Next, di slide selanjutnya itu ada analisis bauran promosi atau promotional mix analysis. Nah, jadi bauran-bauran promosi yang dipakai sama Cleo ini, yang pertama ada advertising atau periklanan, yaitu melalui TV, media, digital, sama billboard gitu. Nah, terus kemudian juga ada sales promotion, yaitu berarti adanya diskon, hadiah, promo banding di e-commerce, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus juga ada public relations, yaitu kegiatan sosial dan kampanye lingkungan. Dan dia juga memakai bauran promosi, yaitu direct marketing, yaitu interaksi di media sosial dan program pelanggan tetap gitu. Terus juga dia memakai bauran personal selling, yaitu promosi langsung di toko dan event kampus ataupun sekolah seperti itu. Next, di slide selanjutnya itu kita ada analisis bauran brand atau brand mix analysis ya kan. Nah, yang pertama itu ada brand elemen, yaitu logo oranye putih yang mencerminkan kesegaran kemurnian gitu dari si brand Cleo-nya. Nah, terus yang kedua dia pakai bauran brand communication, yaitu ada pesannya di dalam air kemasannya, yaitu air murni untuk hidup sehat. Secara konsisten di semua media itu selalu ada pesan air murni untuk hidup sehat dari si Cleo ini. Nah, terus yang ketiga itu ada brand experience ya. Brand experience ini itu ada pengalaman minuman yang clean and pure, itu memperkuat si persepsi premium kan. Jadi Cleo itu punya brand experience gitu, jadi pengalaman yang benar-benar clean and pure gitu. Nah, di yang keempat itu ada brand relationship. Jadi ini itu membangun hubungan emosional melalui edukasi gaya hidup sehat. Nah, nextnya ini adalah sumber jurnal ilmiah. Saya ngambil jurnal ilmiahnya dari Kurnian A dan A Yulianto R 2022A. Nah, itu judulnya Brand Positioning Strategy of Clearwater in Indonesia Market di Jurnal Manajemen Pemasaran kayak gitu. Nah, terus juga dari Sari D dan Putra M di tahun 2021 dengan judul The Role of Brand Equity in Building Customer Loyalty for Bottled Water Product dari Journal of Business Research Indonesia. Seperti itu. Saya juga mengambil beberapa materi ini dari website resmi Cleo Indonesia, yaitu www.cleowater.com. Nah, yang terakhir ini tuh ada kesimpulan ya. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita analisis produk merek Cleo gitu kan,
Cleo ini tuh berhasil membangun posisi merek yang kuat ya. Itu melalui kombinasi keunggulan produk murni, diferensiasi teknologi, dan strategi promosi sehat. Nah, dengan strategi ini, itu Cleo tuh mampu jadinya. Mampu apa? Mampu untuk bersaing dengan merek besar seperti Aqua dan Lem Mineral, sekaligus memperluas pangsa pasar di segmen konsumen modern yang peduli kesehatan. Sekian presentasi dari saya menganalisis brand Cleo. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.